Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, terutama di media sosial YouTube, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu yang singkat ini, Al-Fakir ingin sedikit membahas orang-orang yang akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kitab Riyadhus Shalihin yang Al-Fakir pegang ini, kita akan membahas orang-orang yang dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di mana tidak ada naungan selain naungannya, yakni naungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap manusia, terutama kita sebagai orang muslim mukmin, pasti ingin mendapatkan naungan dari Allah. Maka daripada itu, mari simak, dengarkan, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fakir baca dulu hadisnya di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kemudian Al-Fakir terjemahkan dan jelaskan dengan sedikit kemampuan Al-Fakir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jal, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, wa rajulun da'athum imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'afaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat 'ainahu, muttafaqun alaih. Ternyata ada tujuh golongan, 7 kelompok atau golongan orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti, yang mana tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang mendapatkan ini adalah orang yang spesial. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imamun adil. Ternyata yang pertama yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah seorang pemimpin atau seorang imam yang adil, yang tidak tebang pilih dalam hukuman. Baik siapapun yang melanggar, punya jabatan tinggi di suatu negara atau wilayah, maka dia sama hukumannya daripada masyarakat yang biasa. Artinya sekelompok masyarakat biasa yang tidak memiliki pangkat, derajat, atau tidak memiliki kedudukan yang tinggi dengan orang-orang tertentu, memiliki kedudukan yang tinggi ketika bersalah sama dihukum dengan seadil-adilnya. Jadi jangan sampai hukum di negara atau di suatu wilayah sangat tidak tepat. Artinya dia tajam kepada orang yang di bawah, kepada orang masyarakat yang biasa. Namun kepada orang yang di atas malah dia hukumannya lebih tumpul. Nauzubillah min dzaliknya. Makanya imam adil, imam yang sangat luar biasa, memiliki kedudukan spesial, naungan daripada naungan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada naungan selain naungannya, maka dia memiliki kedudukan yang spesial. Maka daripada itu seorang imam, seorang pemimpin harus bijaksana, harus adil dengan seadil-adilnya. Jangan tebang pilih, terutama bagi presiden, DPRD, DPR dan lain sebagainya. Harus menempatkan hukum dengan hukum yang sebaik-baiknya, tidak ada rasa-rasa tebang pilih satu sama lain. Karena kita di mata hukum sama, apalagi nanti di yaumil qiyamah nanti hukuman yang paling adil adalah hukuman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah seorang imam yang adil. Namanya seorang imam harus punya intelektual, keilmuan yang sangat mumpuni, memadai, yang cerdas, yang baik, yang mudah dicontoh dan sebagainya.
harus keren, seorang imam tuh harus keren dalam artian memiliki ilmu yang mumpuni, yang dapat menjelaskan kepada masyarakat dengan semudah apa yang di masyarakat pahami. Jangan sampai jadi pemimpin tidak memiliki kapasitas yang tidak baik. Maka daripada itu, orang yang pertama akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti yang tidak ada naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pemimpin yang adil. Mudah-mudahan para pemimpin kita, baik pemimpin dari tingkat tertinggi kepada presiden, bawahannya sampai pemimpin RT atau masyarakat, atau bahkan sampai diri kita sendiri. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi kita juga sebetulnya sebagai pemimpin buat diri kita sendiri, bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama adalah pemimpin yang adil. Mari kita doakan pemimpin kita, mudah-mudahan mereka mampu untuk berbuat adil kepada masyarakat, baik masyarakat yang menengah, yang bawah, atau yang di atasnya. Nah, yang pertama itu pemimpin yang adil. Yang kedua adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah azza wa jalla. Yang kedua adalah orang yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, yang mana tidak ada naungan selainnya, artinya beruntung, artinya mendapat kemuliaan di sisi Allah, dibanggakan oleh Allah, adalah yaitu pemuda yang hidupnya nasya'a, semangat sungguh-sungguh fi ibadatillah, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar pemuda itu tidak malas, tidak selonjoran terus. Ya boleh kita selonjoran, tiduran, santai, tapi ketika ada kabar ibadah, terutama sholat 5 waktu, maka pemuda itu bergegas dan menunaikan perintah kewajibannya sebagai seorang muslim, terutama sholat, apalagi kewajiban untuk yang lainnya, membantu tetangga, kemudian mengikuti gotong royong di masyarakat dan sebagainya. Jadi terutama nasya'a fi ibadah. Kenapa seorang pemuda dikategorikan adalah seseorang yang akan dapat naungan daripada Allah di yaumil kiamah nanti, adalah karena seorang pemuda di zaman sekarang kemungkinan dan banyak adalah pemuda yang terus-menerus mengikuti hawa nafsunya. Padahal nafsu itu harus kita kendalikan, bukan kita dikendalikan oleh nafsu. Maka daripada itu, Allah sangat menyanjung dan senang kepada pemuda yang mau ibadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, mengajak orang lain untuk ibadah, berdakwah dengan yang baik, memberikan informasi untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang kedua adalah pemuda yang senantiasa rajin dalam ibadahnya, terutama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita para pemuda dimanapun berada yang menyaksikan, mudah-mudahan semangat ibadah, semangat berbuat baik, fastabiqul khairat dimanapun berada, agar senantiasa kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, terutama diberikan naungan di sisinya nanti di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, yang kedua. Yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Nah, ini yang keren juga nih. Yang ketiga adalah seseorang pemuda atau pemudi atau seseorang muda yang hatinya terpikat, terkonek terus bil masajid, dengan masjid. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang tersebut pengen selalu aktif di dalam masjid, artinya ibadah apapun, pengajian apapun, pengen selalu mengikutinya dengan secara maksimal. Nah, ini di sini yang ketiga, seorang laki-laki atau seorang pemuda-pemudi yang hatinya adalah terpaut kepada masjid. Artinya ketika dia bekerja, dia bersosialisasi, hubungan dengan antara sosial manusia satu dengan yang lain, dia maksimal. Tapi ketika sudah masuk waktunya ibadah, maka hatinya terpaut, terkonek untuk menjalankan ibadahnya, pergi ke masjid. Artinya kehidupannya dia ingin maksimal untuk senantiasa berada dalam masjid untuk ibadah berjamaah, ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mudah-mudahan kita juga nih, kita semuanya anak muda, bapak atau anak kecil, muda, dewasa, bapak-bapak, senantiasa hatinya terpaut, senang untuk berada di dalam masjid. Karena dalam masjid, bagaimana dalam masjid? Banyak pengajian, banyak kolako, banyak informasi yang penting,
kemudian banyak mendapatkan ilmu di sana, ada pengajian. Maka daripada itu semoga anak-anak kita, saudara kita senang pergi ke masjid untuk mencari ilmu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan ada dua orang laki-laki atau dua orang perempuan yang mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Nah ini seorang laki-laki atau perempuan yang punya temannya dicintai, artinya saling menghormati, tidak mencaci maki, tidak berbuat kasar, terus-menerus mengingatkan dalam kebaikan karena Allah, berpisah karena Allah, maka orang tersebut pun akan mendapatkan naungan di sisi Allah. Dan di suatu saat nanti misalkan mereka tidak bertemu di akhirat, yang satu karena amal buruknya banyak maka dia dilemparkan ke neraka, yang satu ke surga, maka yang di surga tadi bilang kepada Allah, ya Allah, si fulan teman saya di dunia berteman karena engkau, berpisah karena engkau, tolong ya Allah siksanya bereskan, masukkan ke dalam, dan maka teman tadi dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkat punya teman yang soleh. Maka daripada itu cari sebanyak mungkin teman-teman yang soleh. Jangan ada rasa memiliki punya musuh. Jangan, tidak boleh punya musuh, kecuali musuhnya hawa nafsu, dan musuh kita adalah setan. Maka itu benar-benar musuh yang nyata. Hawa nafsu dan setan kita harus sedikit-sedikit kalahkan, kita yang atur. Itu dua orang yang mencintai karena Allah, artinya selalu mengingatkan kebaikan, mengajak kebaikan, terus-menerus menasihati karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, maka dia pun mendapatkan naungan di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Yang kelima adalah warajulun da'atsu imra'atun zatu mangsibin wa jamalin. Yang kelima adalah ada seseorang dipanggil oleh perempuan, artinya perempuan tadi memiliki kedudukan yang tinggi, cantiknya luar biasa, punya kekayaan, dipanggil seseorang kemudian diajak untuk berbuat zina atau berbuat perilaku yang kotor. Faqala, maka si pemuda tadi berkata, ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Maka orang tadi yang mau berbuat mesum atau berbuat jelek, berbuat zina, kemudian dia bilang, saya takut kepada Allah karena semuanya diawasi oleh Allah, maka dia termasuk golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Maka sungguh tidak beruntung orang mengikuti hawa nafsu. Nah, kebalikannya sungguh beruntung orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya untuk terus berada dalam kebaikan, dalam jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima. Jadi ada seorang yang diajak berbuat zina, tapi dia mengingkarinya karena dia tahu semuanya ada pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu mari tinggalkan perbuatan yang keji, yang mungkar. Yang selanjutnya yang keenam, warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa ahfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Nah, ada seseorang lagi, baik seorang laki-laki atau perempuan, yang mana dia bersedekah dengan sedekah yang tersembunyi, dan sedekah itu pasti ikhlasnya luar biasa, sampai dia bersedekah tangan kirinya tidak diketahui apa yang tangan kanan dikerjakan. Artinya dia benar-benar bersedekah, orang lain gak pada tahu, bersembunyi bersedekah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut yang senang bersedekah, yang senang berbagi kepada siapapun, terutama kepada orang yang tidak mampu, apalagi kerabat saudara, maka dia mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana pada waktu itu pada kiamat tidak ada naungan selain naungannya. Nah, itu yang keenam adalah orang yang bersedekah. Maka daripada itu mari kita banyak bersedekah dengan kemampuan kita. Mungkin bersedekah secara sembunyi-sembunyi itu utama, tapi boleh juga bersedekah secara terang-terangan. Karena kalau bersembunyi-sembunyi mungkin orang bisa jadi negatif thinking, lah apaan tuh dia gak pernah sedekah, gak pernah ada namanya. Nah, karena orang takutnya negatif juga, boleh bersedekah dengan terang-terangan. Artinya misalkan seorang bersedekah 5 juta, maka terang-teranganlah sedekah 2 juta.
Nah habis itu sedekah 3 juta dengan sembunyi-sembunyi. Artinya kata guru-guru kita, bersedekahlah terang-terangan yang mana itu nominalnya tidak banyak, dan bersedekahlah sembunyi-sembunyi itu nominalnya yang harus lebih banyak, agar rasa sombong atau rasa ria tidak menguasai hati kita. Nah itu, mudah-mudahan kita ditakdirkan senang membantu atau senang menolong. Jadi jangan sampai kita ingin mendapat doang, tapi kita ingin memberikan manfaat. Jadi orang yang kaya, orang yang hebat, orang yang sukses bukan sekedar dia mampu membuat perusahaan, membuat ekonomi lancar, membuat bisnisnya lancar, mengumpulkan duitnya hebat, uangnya triliunan segala macam, banyak duitnya. Bukan seperti itu orang hebat. Tapi orang hebat adalah ketika dia memiliki barang benda duit yang banyak, maka uang tersebut diberikan kepada yang berhak atau yang tidak mampu. Nah itu orang hebat. Apa yang kau keluarkan, bukan apa yang kau dapatkan doang. Jadi ketika kita dapatkan sesuatu yang banyak seperti harta, duit, maka sedekahkan kepada yang tidak mampu atau yang belum mampu, terutama sanak saudara kita dan di lingkungan kita, di lingkungan tetangga kita. Bahkan kalau ada orang yang kaya sedangkan di pinggir rumahnya, belakang rumahnya, samping rumahnya orang yang miskin tidak ditolong, maka kekayaannya itu tidak akan membawa keberuntungan, karena ada hak orang lain daripada harta kita, itu harta kita yang kekurangan. Maka daripada itu berbagilah, karena berbagi tidak akan menjadi kita miskin, tidak akan menjadi kita hina, tidak akan menjadi kita musnah. Akan tetapi berbagilah, maka engkau akan mendapatkan yang lebih daripada berbagi tersebut. Maka daripada itu senanglah berbagi, jangan hanya mendapat doang, tapi berilah kepada orang lain dan lupakanlah, karena amalan tersebut pasti dicatat oleh Allah dan oleh malaikatnya untuk tabungan kita di akhirat. Nah itu yang keenam. Yang terakhir adalah warajulun zakarallaha khalian fafadat aynah, dan seseorang baik laki-laki, terutama laki-laki, zakarallah, mengingat Allah, bertasbih, berzikir khalian, sendirian, fafadat aynah, maka dia mengalirlah air, berderai air matanya karena banyak perilaku yang belum maksimal, banyak dosa, mengingat dosa, dan senantiasa senang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fafadat aynah, maka orang tersebut adalah orang yang mudah mengalirkan air mata yang beneran, air mata yang betulan, terutama di malam hari. Dia meminta ampun, meminta anugerah, meminta kebaikan dari Allah, terutama meminta pengampunan dosa, terus mengingat Allah, dan air matanya jatuh menangis. Itu air mata yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan air mata buaya, air mata bohong-bohongan. Nah itu 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, yang mana tidak ada naungan di hari kiamat nanti kecuali dengan Allah. Yang pertama adalah imam adil, yang benar-benar seorang pemimpin yang adil. Yang kedua adalah pemuda yang semangat dalam ibadah. Yang ketiga ada pemuda yang hatinya terus terconnecting kepada masjid. Yang keempat adalah 2 orang mencintai karena Allah, berpisah karena Allah. Yang kelima adalah seorang yang dipanggil perempuan untuk menzinainya, tetapi dia tidak mau karena dia tahu kepada Allah. Yang keenam adalah orang yang bersedekah dengan secara sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya tidak tahu. Yang terakhir adalah yang 7, orang yang menangis di malam hari karena mengingat Allah, banyak dosa atau banyak ibadah yang belum maksimal. Muttafaqun alaih. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, bagikan kepada yang lain. Saya akhiri, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.